Halo semuanya, kembali lagi di cerita horor. Ih, serem. Cerita horor kali ini episode ke-109 yang berjudul Si Aji. Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, tinggallah Aji bersama ibunya. Pagi itu, Aji sedang membantu ibunya membersihkan jagung. Aji bersyukur karena panen kali ini lumayan banyak. Ibunya berharap semoga panen berikutnya semakin banyak. Dan ibunya pun memuji Aji karena rajin bekerja. Setelah membantu ibunya, Aji pun pamit untuk mencari kayu bakar. Di kampung itu, Aji selalu diejek dan dikucilkan oleh teman-temannya. Teman-temannya menganggap Aji adalah orang yang aneh karena rambutnya hanya separuh. Bahkan teman-temannya menganggap Aji terkena kutukan. Bahkan teman-temannya enggan berteman dengan Aji. Walau seperti itu, Aji tidak marah dan dendam karena itu perintah dari ibunya. Malam hari saat sedang makan, Aji mengatakan kepada ibunya bahwasanya akan ada pencuri di rumah Pak Hamid. Itu karena instingnya mengatakan demikian. Sesampainya di rumah Pak Hamid, Aji pun menceritakan apa yang akan terjadi. Pak Hamid pun keheranan karena Aji dapat mengetahui apa yang akan terjadi di malam itu. Pada malam harinya, pencuri di rumah Pak Hamid dapat ditangkap. Itu berkat daripada Aji yang memberitahukan Pak Hamid mengenai pencuri yang akan datang ke rumahnya. Sementara itu, di rumah Aji, ibunya mengatakan kepada Aji bahwasanya ada yang datang meminta tolong ketika Aji menemui Pak Hamid. Ibunya pun menjelaskan bahwasanya tadi ada pamannya datang di desa sedang ada masalah pencurian dan kehilangan uang. Menurut warga, pencurinya adalah sebangsa makhluk halus. Lanjut ibunya mengatakan pamannya tahu bahwa Aji mempunyai kelebihan dalam hal itu. Makanya pamannya meminta tolong Aji untuk mengurusnya. Menurut pamannya, makhluk itu ada yang mengendalikan dan Aji pun paham akan situasinya. Lantas Aji pun beristirahat untuk mendatangi pamannya esok hari. Keesokan harinya, Aji datang ke rumah pamannya. Pamannya menjelaskan bahwasanya uang dan perhiasan warga hilang secara misterius dan terus terjadi sampai saat ini. Pamannya pun meminta tolong kepada Aji agar bisa menyelesaikan masalah ini karena pamannya tahu Aji adalah anak indigo yang mampu untuk mengatasi masalah warga desanya. Aji pun mengiyakan perkataan dari paman bahwasanya separuh tubuh Aji memang lain. Tiba-tiba saja Aji berlari keluar dan meminta tolong kepada pamannya untuk mengambilkan botol kosong. Kemudian Aji menunjuk makhluk yang mengambil uang dan barang warga. Akan tetapi pamannya tidak melihat apa-apa. Aji pun lupa bahwasanya paman tidak dapat melihat makhluk itu. Kemudian Aji akan menangkapnya. Lantas
Makhluk itu pun ditangkap oleh Aji dan langsung saja dimasukkan ke dalam botol. Aji pun menyerahkan botol yang sudah terisi makhluk halus itu dan mengatakan bahwasanya pemiliknya akan segera datang. Pamannya pun bertanya-tanya, siapakah pemilik dari makhluk halus itu? Tak lama, pemilik makhluk halus itu pun datang. Kemudian Aji pun memberitahukan kepada pamannya bahwasanya pemilik yang suka mencuri uang warga itu adalah dirinya. Mengetahui makhluk halusnya dimasukkan ke dalam botol, ia meminta agar melepaskannya. Aji pun mengatakan bahwasanya ia akan melepaskannya apabila ia tidak mencuri lagi. Ketika melihat pemilik makhluk halus itu, paman Aji mengetahui bahwasanya ia adalah dukun di desa itu. Sementara itu, dukun itu bersiap-siap untuk menyerang Aji dan pamannya. Lantas, Aji pun meminta pamannya untuk mundur karena dukun itu sudah membacakan mantra dan akan menyerang mereka. Begitu dukun itu menyerang Aji, kekuatannya malah berbalik menyerang ia sendiri. Dan akhirnya dukun itu pun kalah di tangan Aji. Aji pun mengatakan kepada dukun itu, semua ilmu hitam tidak akan mempan kepada Aji. Dan dukun itu pun memohon ampun kepada Aji. Dan Aji pun menasihati dukun itu untuk meminta maaf kepada warga desa dan juga kepada Tuhan atas perbuatan yang dukun itu lakukan. Mendengar kegaduhan, warga desa pun berdatangan dan paman Aji pun mengatakan kepada warga desa bahwasanya desanya sudah aman dan warga pun senang mendengarnya. Karena masalahnya sudah selesai, Aji pun memohon pamit kepada pamannya untuk pulang karena apabila lama-lama ibunya akan cemas. Dan pamannya akan mengantarkan Aji pulang dengan motor. Aji pun mengiyakan asal tidak merepotkan paman. Dan ceritanya pun selesai. Gimana teman-teman cerita horor kali ini? Ih, serem. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya. Dadah.